Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan 8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kita baca secara responsorial. Dikatakan demikian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah mereka yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah selalu tepat waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah menunggu. Banyak orang merasa bosan, bahkan bisa marah ketika dia sedang menunggu. Misalkan dia sedang menunggu bisnya nggak datang-datang, emosi bisa timbul, ya, marah dan lain sebagainya. Kemudian ketika juga seseorang sedang menunggu antrian di rumah sakit dan nomor antriannya tidak kunjung dipanggil, akhirnya dia juga bisa marah. Ya, ada lagi orang yang menunggu pekerjaan yang belum juga dapat, ya. Lamaran sudah disampaikan sana sini, tetapi belum juga kunjung dipanggil untuk bekerja. Dan masih banyak hal lain yang berkaitan dengan menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Terlebih lagi ketika kita menunggu jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita, itu sangat-sangat membosankan, mungkin juga menjengkelkan, bahkan bisa juga membuat kita marah. Ya, kita berharap sudah berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan segera menjawab, tetapi dalam kenyataannya Tuhan belum menjawab doa kita. Tetapi yang menyampaikan kepada kita, mengapa Tuhan itu tidak menjawab atau Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita? Bukan berarti Tuhan itu kejam, bukan berarti Tuhan itu jahat. Tetapi sebenarnya di situ Tuhan sedang melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Ya, Allah tidak pernah datang terlalu cepat dan juga tidak pernah datang terlambat. Allah itu selalu tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat untuk memberkati kita. Dia juga tidak pernah terlambat untuk menolong kita.
Barangkali kitalah yang merasa terlambat. Tetapi waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan waktu Tuhan itu selalu yang tepat bagi kita. Mungkin waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita harus dijawab hari ini. Doa kita harus dijawab bulan ini. Pertolongan Tuhan harus kita alami hari ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kasihnya, hikmatnya, dan rencananya itu selalu tepat waktu. Selalu sempurna dan selalu yang terbaik. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat teks Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 ini, sebelumnya telah didahului dengan Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Di sana Yesus berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah dan kedatangan anak manusia. Pada kala itu murid-murid sedang menghadapi penderitaan, penolakan, dan masa penantian sebelum Kristus kembali. Tetapi dalam Lukas 18, dengan tujuan yang sangat jelas, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi dalam perenungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang mengajar kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bukan waktu manusia. Waktu manusia bisa keliru. Waktu manusia bisa salah. Waktu manusia bisa membawa kepada kekecewaan. Membawa kepada kehancuran. Tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. God's time is the best for our future, for our needs, for our everything we can have from God. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting ialah yang pertama kita renungkan bahwa menunggu itu harus didasari dengan iman. Supaya kita tidak merasa jenuh. Supaya kita tidak merasa kecewa, supaya kita tidak merasa terlalu lama, maka lakukanlah penungguan itu atau penantian itu dengan iman. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa maksudnya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Itu artinya menunggu dengan iman. Kalau kita menunggu dengan iman kepada Tuhan, maka jawaban Allah itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena seringkali jawaban Allah tidak datang cepat seperti yang kita harapkan. Tetapi ketika kita menunggu dengan iman, doa yang terus-menerus adalah bentuk iman bahwa Allah sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Jadi ketika kita berdoa, maka di situ sebenarnya Allah sedang bekerja. Ulang sekali lagi, ketika kita berdoa dengan terus-menerus sebagai bentuk iman kita, di situ Allah sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya secara langsung. Ketika Tuhan belum menjawab bukan berarti Tuhan terlambat. Namun ia sedang bekerja menurut waktunya. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu kita bukanlah yang terbaik. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika kita dalam kesulitan, kadangkala kita merasa Tuhan membiarkan. Ketika kita dalam permasalahan, kadangkala kita merasa Tuhan tidak menolong. Tetapi sesungguhnya ketika kita menunggu Tuhan dengan iman,
Tuhan itu bekerja dengan caranya yang ajaib. Ada satu ilustrasi di mana seseorang menanam pohon bambu Tiongkok atau disebut dengan Chinese bamboo tree. Selama tahun pertama ditanam, tidak ada tunas yang muncul. Tahun kedua juga sama, tidak ada tunas yang muncul. Masih belum terlihat. Tahun ketiga dan keempat pun hampir tidak ada perubahan. Tidak ada yang muncul tunas dari bambu itu. Ada banyak orang berpikir bahwa bambu itu mati, tidak tumbuh. Tetapi kemudian petani yang menanam bambu itu, dia terus menyiram, terus merawat, terus memberikan pupuk. Akhirnya pada tahun kelima, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu dapat tumbuh hingga puluhan meter. Apa maksud dari ilustrasi ini? Maksudnya adalah, apakah bambu itu hanya tumbuh dalam 6 minggu? Jawabannya tidak. Sejak bambu itu ditanam oleh petani itu, sebenarnya dia tumbuh. Namun bukan tumbuh tunas ke atas. Dia tumbuh dengan akarnya yang terus masuk ke dalam tanah yang lebih dalam. Supaya apa? Ketika nanti bambu itu bertunas ke atas, maka bambu itu akan tumbuh dengan kokoh. Jadi inilah maksudnya. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, menurut kita, sebenarnya Tuhan bekerja dalam doa-doa kita. Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetapi Tuhan itu sedang membangun akar iman kita. Supaya iman kita kuat, karakter kita kuat, kesabaran kita tangguh, dan ketergantungan kita kepadanya juga semakin kuat. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah kita untuk menunggu Tuhan dengan iman. Ketika kita menunggu Tuhan dengan iman, maka Tuhan bekerja dengan caranya dan juga pada waktunya. Sekali lagi, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan waktu Tuhan juga tidak pernah terlambat menolong kita. Yang kedua, apa yang kita renungkan di sini di dalam tema ini, bahwa Allah selalu tepat waktu. Yang kedua adalah penundaan bukan berarti tidak menjawab. Ketika kita berdoa sebuah pergumulan hari ini, contoh kita berdoa untuk kesembuhan atas penyakit yang kita alami, Tuhan tidak langsung kita rasakan menjawabnya. Tetapi Tuhan seolah menunda untuk menyembuhkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Penundaan bukan berarti tidak menjawab. Janda itu berkali-kali datang kepada hakim. Ia tidak langsung memperoleh keadilan. Ia harus menunggu. Ia harus datang berulang-ulang. Bahkan juga seorang yang bernama Abraham menerima janji Tuhan pada umur 90 tahun. Tetapi baru digenapi pada umur 100 tahun. Ada rentang waktu 10 tahun. 10 tahun baru doanya dikabulkan. Dijawab oleh Tuhan secara nyata. Artinya di situ penundaan 10 tahun itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Sekali lagi Tuhan tahu kapan untuk menjawabnya. Tuhan tahu kapan untuk memberikan jawaban kepada kita. Sekali lagi, jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ada doa yang dijawab oleh Tuhan dengan segera. Ada juga doa yang dijawab Tuhan setelah bertahun-tahun. Ada doa juga yang dijawab Tuhan dengan cara yang berbeda.
dari harapan kita. Tetapi Allah memakai masa penantian itu untuk membentuk karakter dan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pergumulanmu? Apakah engkau sedang bergumul untuk pekerjaan? Apakah engkau sedang bergumul untuk masa depan? Apakah engkau sedang bergumul untuk jodoh? Apakah engkau sedang bergumul untuk usaha? Apapun yang sedang engkau gumuli. Tetapi ingat, Tuhan selalu tepat waktu untuk menolong kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Yang tidak pernah keliru. Tidak pernah salah di dalam menolong kita. Seorang penumpang pesawat, dia sangat kecewa ketika dia mau berangkat ke satu kota pada jam tertentu. Tetapi pesawat itu tidak kunjung juga berangkat. Lalu kemudian dia proteslah kepada pihak maskapai. Dia mengatakan, kenapa pesawat belum juga berangkat? Padahal sudah menunggu sekian lama. Sudah menunggu berjam-jam. Dia marah kepada petugas maskapai penerbangan itu. Apa yang dijawab oleh petugas itu? Bapak, kenapa pesawat ini belum juga terbang? Bukan berarti kami sengaja untuk delay atau menunda penerbangan. Tetapi cuacalah yang mengakibatkan sehingga penerbangan ini tidak jadi atau belum juga terbang sampai saat ini. Kita menunggu supaya cuaca itu reda, supaya cuaca itu membaik. Ketika penerbangan dipaksakan dengan cuaca yang kurang baik, maka itu akan berakibat fatal. Pesawat bisa terjadi kecelakaan dan banyak penumpang bisa juga mengalami hal yang tidak diinginkan. Dengan jawaban dari pihak maskapai itu, maka pemuda ini merasa bahwa apa yang terjadi itu betul-betullah yang terbaik. Penundaan bukanlah kesalahan atau penolakan, melainkan tindakan untuk menjaga keselamatan semua orang. Kadangkala Tuhan menunda untuk menjawab doa kita. Kadangkala Tuhan menunda untuk menjawab pergumulan kita. Tetapi supaya kita mengalami keselamatan. Ketika Tuhan langsung segera menjawab doa kita, memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita, kita bisa lupa diri. Kita bisa menghabiskan berkat Tuhan itu dengan hal-hal yang kurang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, penundaan dari Tuhan bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Bukan berarti Tuhan tidak menolong. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tetapi Tuhan menunda untuk memberikan jawaban supaya terjadi keselamatan dalam hidup kita. Supaya berkat Tuhan itu betul-betul tepat guna. Tidak salah kita menggunakannya. Tidak keliru kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan itu. Itulah sebabnya menurut kita Tuhan terlambat menolong. Tetapi menurut Tuhan itulah yang terbaik. Makanya nantikanlah Tuhan itu dengan iman. Jangan nantikan Tuhan dengan ambisi, nafsu, dan keinginan-keinginan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan waktu kita. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Apa maknanya ayat ini? Di sini Yesus sedang menegaskan bahwa Allah itu selalu mendengar, memperhatikan, mengingat, dan pasti bertindak untuk menjawab kita. Tetapi kapan Allah akan bertindak? Kapan Allah akan menjawab? Jawabannya adalah pada waktunya
yang paling baik. Bukan waktu saya, bukan waktu Bapak Ibu, bukan waktu pian-pian sabaratakan, tapi waktunya Tuhan. Untuk itu, mari kita terus belajar untuk menanti Tuhan dengan iman. Tuhan bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu kita. Sekali lagi, Tuhan itu sangat baik. Apapun kesulitan yang kita alami, apapun pergumulan yang kita alami, apapun tantangan kehidupan yang kita alami, Tuhan bekerja pada waktunya, bukan waktu kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.